Nah, sekarang sudah balance ya teman-teman. Untuk saldo kas sebenarnya yaitu Rp2.042.500.000. Nah, ini adalah jawaban untuk soal yang pertama, yaitu kita membuat rekonsiliasi bank. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi di kelas calon akuntan. Di video kali ini saya akan membahas yaitu tentang rekonsiliasi bank. Oke, langsung saja kita masuk ke video pembahasan. Nah, di sini saya sudah membuat soal tentang rekonsiliasi bank. Di sini bisa kita baca. Berikut ini informasi untuk penyusunan rekonsiliasi bank PT kelas calon akuntan bulan Maret 2021. Nah, di sini ada 9 soal. Kemudian di sini pertanyaannya diminta 1. Buatlah rekonsiliasi bank per 31 Maret 2021. Kemudian buatlah jurnal penyesuaian yang diperlukan. Oke, langsung saja kita bahas yang pertanyaan nomor 1. Kita akan membuat rekonsiliasi banknya, teman-teman. Nah, di sini sudah saya siapkan kolom untuk kita menjawab rekonsiliasi bank. Nah, di sini kita buat dua pencatatan ya. Di sini ada catatan menurut perusahaan dan ada catatan menurut bank. Oke, langsung saja kita bahas ya. Di sini untuk soal yang pertama yaitu saldo kas menurut catatan perusahaan sebesar Rp1.974.400. Berarti ini kita masukkan ke catatan menurut perusahaan. Kas menurut perusahaan kita masukkan di sini Rp1.974.400. Kemudian kita masuk ke transaksi yang kedua, saldo kas menurut catatan bank sebesar Rp2.184.200. Nah, ini kita masukkan ke pencatatan bank ya, teman-teman. Kas menurut catatan rekening bank Rp2.184.000. Selanjutnya kita lihat transaksi yang nomor 3 yaitu cek yang masih dalam peredaran sampai dengan 31 Maret 2021 adalah, di sini ada cek yang beredar ya teman-teman. Ini ada 3 cek. Cek yang beredar ini dia masuk ke catatan menurut bank ya teman-teman. Di sini kita masuk ke catatan menurut bank. Kemudian di sini cek beredar itu sifatnya mengurangi. Jadi kita catat di pengurangan ini teman-teman. Kita tulis saja cek masih beredar. Nah, di sini bisa kita langsung jumlahkan semuanya atau bisa kita rinci satu persatu, teman-teman. Di sini kita akan rinci saja ya. Oke, kita masuk ke transaksi selanjutnya nomor 4 yaitu setoran sebesar Rp510.000 belum tampak pada rekening koran bank. Nah, ini dinamakan dengan setoran dalam perjalanan, teman-teman. Setoran dalam perjalanan ini dia berpengaruh ke perusahaan. Di sini ditambah ya, teman-teman. Setoran dalam perjalanan sebesar Rp510.000. Oke, transaksi selanjutnya yaitu bank membebani rekening giro perusahaan dengan biaya administrasi sebesar Rp11.200. Nah, di sini artinya ada biaya administrasi bank ya, teman-teman. Biaya administrasi bank ini berpengaruh ke perusahaan. Di sini sifatnya mengurangi. Jadi kita tulis saja di pengurangan ini. Beban ADM bank sebesar Rp11.200. Oke, transaksi selanjutnya yaitu cek yang ditarik untuk PT Mulyono sebesar Rp831.200
salah dicatat oleh bagian pembukuan perusahaan sebesar 813.200. Nah, ini adalah kesalahan catat oleh perusahaan ya, teman-teman. Jadi ini akan berpengaruh di perusahaan. Nah, di sini kita cari saja selisihnya ya, teman-teman. Bisa kita hitung yaitu 831.200 kita kurangkan dengan 813.200. Maka di sini selisihnya yaitu Rp18.000. Nah, Rp18.000 ini akan kita masukkan di penambahan atau pengurangan. Itu kita analisis terlebih dahulu, teman-teman. Oke, teman-teman, di sini ada rumus yaitu jika penerimaan dicatat terlalu besar, maka ini dikurangi. Jika penerimaan dicatat terlalu kecil, maka ditambah. Kemudian jika pengeluaran dicatat terlalu besar, maka ditambah. Jika pengeluaran dicatat terlalu kecil, maka dikurangi. Nah, ini adalah pengeluaran dicatat terlalu kecil, teman-teman. Maka selisihnya ini akan mengurangi di perusahaan. Kita tulis saja di sini kesalahan catat. Sebesar Rp18.000. Oke, kita masuk ke transaksi selanjutnya, yaitu cek yang diterima dari pelanggan ternyata pada saat dicairkan tidak ada dananya sebesar Rp77.700. Nah, ini namanya yaitu cek kosong. Cek kosong ini akan berpengaruh di perusahaan. Dan itu akan berpengaruh dikurangi ya, teman-teman. Tulis saja di sini cek kosong sebesar Rp77.700 ya. Oke, selanjutnya yaitu bank telah menagih piutang perusahaan sebesar Rp175.000, namun perusahaan belum mengetahui. Nah, di sini akan berpengaruh ke perusahaan ya, teman-teman. Ini adalah akan menambah di perusahaan. Tulis saja di sini penagihan piutang sebesar Rp175.000. Kita masuk ke transaksi yang terakhir yaitu rekening koran menunjukkan pengurangan sebesar Rp88.800 yang seharusnya bernilai Rp80.800. Nah, di sini kita cari terlebih dahulu selisihnya. 88.800 kita kurangi dengan 80.800. Maka di sini selisihnya yaitu 8.000. Nah, di sini berlaku lagi rumus yang tadi ya, teman-teman. Yaitu jika penerimaan dicatat terlalu besar maka dikurangi, jika penerimaan dicatat terlalu kecil maka ditambah, jika pengeluaran dicatat terlalu besar maka ditambah, jika pengeluaran dicatat terlalu kecil maka dikurangi. Nah, ini adalah pengeluaran dicatat terlalu kecil, maka di sini akan bertambah ya, teman-teman. Ini akan bertambah di sisi bank sebesar Rp8.000. Kita masuk di bank. Di sini kita buat kesalahan catat sebesar Rp8.000. Nah, teman-teman, jadi teman-teman harus pahami ketika terjadi kesalahan catatan, ini harus dipahami ya, yaitu jika penerimaan dicatat terlalu besar maka dikurangi, jika penerimaan dicatat terlalu kecil maka ditambah, jika pengeluaran dicatat terlalu besar maka ditambah, jika pengeluaran dicatat terlalu kecil maka dikurangi. Nah, untuk di perusahaan tadi ini pengeluaran dicatat terlalu kecil, maka di sini dikurangi. Sedangkan di bank ini yaitu pengeluaran dicatat terlalu besar, maka di sini ditambah, teman-teman. Oke, di sini soalnya sudah kita masukkan semua ke rekonsiliasi bank, tinggal kita jumlahkan saja, teman-teman. Nanti saldo akhirnya harus balance ya, teman-teman, antara saldo kas perusahaan dan saldo kas bank. Oke, di sini kita jumlahkan saja. Untuk yang perusahaan kita tambah saja ya. Di sini total penambahannya yaitu 685.000.
Sedangkan untuk di sisi bank yaitu 8.000. Kemudian untuk total pengurangan di sisi perusahaan yaitu kita jumlahkan semuanya, yaitu Rp106.900. Kemudian untuk di sisi bank kita jumlahkan juga, yaitu sebesar Rp659.700. Nah, tinggal kita jumlahkan untuk saldo kas sebenarnya, teman-teman. Ini kita buat minus ya, teman-teman. Oke, tinggal kita jumlahkan. Ini saldo ini kita tambahkan. Kemudian kita tambahkan juga dengan yang ini. Untuk kas di sisi perusahaan yaitu Rp2.552.500. Untuk yang di sisi banknya, apakah balance, teman-teman? Coba kita hitung ya. Oke, teman-teman, ternyata di sini tidak balance ya, teman-teman. Ternyata di sini ada selisih. Nah, ternyata di sini ada kesalahan dari saya ya, teman-teman. Seharusnya setoran dalam perjalanan ini akan berpengaruh di catatan menurut bank ini, teman-teman. Kita tulis di sini. Mohon maaf ya, teman-teman. Setoran dalam perjalanan sebesar Rp510.000. Oke, berarti yang ini kita hapus ya. Nah, di sini untuk sisi perusahaannya berubah menjadi Rp2.042.500. Sedangkan untuk sisi banknya di sini kita jumlahkan lagi 8.000 ditambah dengan 510.000. Nah, sekarang sudah balance ya, teman-teman. Untuk saldo kas sebenarnya yaitu Rp2.042.500. Nah, ini adalah jawaban untuk soal yang pertama, yaitu kita membuat rekonsiliasi bank. Selanjutnya kita akan membuat yaitu jurnal penyesuaian yang dibutuhkan. Oke, langsung saja kita buat ya, teman-teman. Nah, untuk jurnal penyesuaian ini hanya kita buat untuk sisi perusahaan saja, teman-teman. Untuk catatan menurut bank ini tidak perlu untuk kita buat penyesuaian. Yang akan membuat penyesuaian itu orang bank ya, teman-teman. Kita tidak perlu untuk membuat penyesuaian. Oke, teman-teman, kita buat saja jurnal penyesuaiannya. Yang pertama yaitu ada penagihan piutang sebesar Rp175.000 ini. Itu kita buat jurnal penyesuaiannya yaitu sisi debitnya kas, sedangkan sisi kreditnya yaitu piutang sebesar Rp175.000. Selanjutnya kita buat jurnal penyesuaian untuk beban administrasi. Jurnalnya yaitu beban ADM bank terhadap kas sebesar 11.200. Selanjutnya kita buat jurnal penyesuaian untuk kesalahan catat. Nah, untuk kesalahan catat ini terjadi karena adanya utang usaha. Jadi di sini kita buat jurnalnya yaitu utang usahanya berkurang di sisi debit, kasnya berkurang di sisi kredit sebesar Rp18.000. Selanjutnya jurnal penyesuaian untuk cek kosong. Nah, cek kosong ini terjadi karena adanya piutang, teman-teman. Karena di sini orang yang membayar piutang itu ternyata ceknya tidak ada dananya, maka di sini kita munculkan kembali piutangnya, artinya kita mempunyai kewajiban untuk menagihnya kembali, kemudian kas kita berkurang, teman-teman. Sebesar Rp77.700. Kemudian tinggal kita jumlahkan total debit dan kreditnya, teman-teman. Yaitu sebesar Rp281.900. Oke, teman-teman, jadi itulah cara kita membuat rekonsiliasi bank, kemudian kita membuat jurnal penyesuaiannya. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan jangan lupa untuk saksikan video seputaran akuntansi lainnya, itu ada di playlist YouTube video saya. Nanti untuk linknya saya akan berikan di deskripsi video. Sekian video sekali ini, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.